Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada kuliah standar ukuran laboratorium kalibrasi. Kali ini kita akan diskusi tentang kalibrasi anak timbangan ya, atau AT ya. Jadi referensinya adalah dari ketidakpastian anak timbangan, slide yang disampaikan pada saat PPI-KIM LIPI tahun 2020 ya. Dan ini dokumen acuannya adalah OIML R111-1 atau OIML R111 Part 1 ya, tahun 2004 ya. Kemudian ada dua metode yang digunakan ya. Jadi ada metode langsung ya dan metode tidak langsung ya. Jadi untuk metode tidak langsung ini dikenal istilah bahasa Inggrisnya sub-multiplies atau lebih istilah Indonesianya adalah diseminasi ke bawah ya. Dan juga ada multiplies atau diseminasi ke atas ya. Jadi kalau diseminasi, jadi kalibrasi ini untuk perbandingan langsung ini adalah jika massa nominal ya. Jadi di sini massa nominal AT uji ya, ini sama dengan AT standar ya. Sedangkan untuk multiplies diseminasi ya, diseminasi ke atas ke bawah ya, ini artinya dia apa namanya AT uji ya. AT uji nominalnya ya, nominalnya lebih kecil daripada AT standar ya. Ini untuk yang sub multiplies ya. Sedangkan untuk yang multiplies itu adalah jika AT uji itu lebih besar daripada AT standar ya. Ini disebut sebagai multiplies atau diseminasi ke atas ya. Jadi pembagian dari metode kalibrasi anak timbangan ini didasarkan dari sama atau tidaknya massa nominal ya. Jika sama itu perbandingan langsung, jika berbeda itu adalah diseminasi ya. Oke, next. Persyaratan yang diatur terdiri dari kondisi ruangan, kemudian timbangannya, kemudian nanti anak timbangan standarnya ya. Nah, di sini pertama densitas udara, jadi variasi batas variasi densitas udara yang diperbolehkan adalah 10% ya. Jadi 10% dari 1,2 kg per meter kubik ya. Apabila variasi densitasnya tidak memenuhi, maka massa yang sebenarnya ini harus dihitung ya. Jadi di sini rho udaranya adalah sama dengan 1,2 kg per kubik ya. Berarti kalau misalnya 10% berarti nanti plus 0,12 kg per meter kubik atau dia minus 0,12 kg per meter kubik. Oke. Ya. Jadi persamaan densitas udara ini kita lihat ini rho ya. Rho ini adalah densitas, ini diturunkan dari persamaan gas ideal ya. Jadi kalian jangan lupa ini di kimia rekayasa ya. Ini apa namanya ini pengaruh dari gas ya, ada CO2 ya. Kemudian misalnya di sini terkait dengan apa namanya terkait dengan tekanan, terkait dengan temperatur ya. Nah, ini adalah apa namanya persamaan dari densitas udara ya. Jadi ini adalah kalau ada konstanta do
Do Rho A dibagi Do P, ini artinya dia turunan parsial ya. Oke, next. Jadi turunan parsial ini menunjukkan apa? Pengaruh ya, pengaruh input ya. Misalnya input dari tekanan ini terhadap apa namanya densitas udara ya. Kemudian ini persamaan densitas udara secara umum ya dirangkum dalam persamaan ini ya. Rho A ini adalah densitas udara, density of air. Kemudian ada pressure, ada pengaruh dari tekanan, ada humidity relative atau kelembaban relatif, dan juga ada suhu ya. Jadi 4 parameter ini berpengaruh terhadap densitas udara. Oke, berikutnya adalah persamaan kondisi ruangan kalibrasi AT ya. Pertama dilihat dari temperatur. Jadi seperti pernah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi kelas anak timbangan, maka perubahan temperaturnya adalah semakin, jadi delta T-nya semakin kecil ya. Jadi misalnya untuk ATE1 plus minus 0,3, sedangkan untuk M1 itu 3 derajat ya, hampir 10 kalinya ya. Kemudian nanti kita lihat juga perubahan selama 12 jam. Ini juga sama, semakin ke atas ini delta T-nya ini semakin kecil ya. Kemudian selain suhu, kelembaban relatif ya, relatif humidity-nya juga diatur ya. Jadi untuk anak timbangan yang kelasnya semakin tinggi, apa namanya, perubahan dari relatif humidity-nya ini semakin kecil ya. Jadi semakin ke atas ini delta dari humidity relatifnya ini semakin kecil ya. Hanya 5% per plus minus 5% dari 4 jam ya. Nah, alat yang digunakan di lab ini namanya dehumidifier ya. Ini adalah alat untuk mengurangi relatif humidity yang ada di ruangan lab ya. Kemudian timbangannya juga ini harus memenuhi syarat ya. Jadi resolusi, repeatability, dan linearity-nya harus sesuai dengan target ketidakpastian yang diinginkan. Nah, kalau misalnya di SPM itu ada, atau di syarat teknis timbangan ya, itu untuk timbangan, misalnya timbangan yang digunakan untuk kalibrasi AT ya, timbangannya ini harus memiliki, kalau tidak salah, errornya itu lebih kecil daripada 1/3 MPE ya, MPE dari AT uji ya. Nah, ini harus dicek juga ya. Jadi makanya untuk kalibrasi anak timbangan di laboratorium itu biasanya menggunakan timbangan-timbangan yang resolusinya cukup tinggi ya resolusinya ya. Jadi hingga order misalnya 0,01 miligram ya, atau bahkan 1 mikrogram ya. Jadi ini sengaja untuk memenuhi persyaratan ini ya. Ya, jadi ini persyaratan di OIML R111 juga ya. Nah, kemudian anak timbangan standar yang digunakan untuk kalibrasi ini harus memiliki akurasi kelas yang lebih tinggi ya dibanding AT uji ya. Jadi di sini kelasnya, kelas AT uji, AT standar itu lebih tinggi daripada AT uji ya. Nah, makanya kalibrasinya harus menggunakan AT standar yang kelasnya lebih tinggi ya. Misalnya di sini F2 ini lebih tinggi daripada M1 ya. Tapi kalau misalnya M1 untuk F2, nah ini tidak boleh ya. Oke, metodenya ada 2 ya, atau cara melakukan pengujiannya ada 2.
Jadi ada dua siklus, bisa siklus standar, tes, standar. Jadi atau juga bisa juga selang-seling ya. Standar, tes, standar, atau kebalikannya. Tes, standar, tes ya. Jadi T ini adalah anak timbangan yang dikalibrasi dan S adalah anak timbangan standar ya. Dan jumlah siklusnya ya, ini adalah disebut dengan apa namanya, jumlah siklus ya. Ini jumlah siklus. Nah, jumlah siklusnya ini tergantung dari kelas anak timbangannya ya. Jadi misalnya untuk S1 siklusnya 3, E2 2, F1 1, F2 1 ya. Sedangkan M1, M2 dan M3 ini 1 ya. Jadi siklusnya yang banyak digunakan adalah siklus AB BA atau apa namanya, STTS ya. Ini sama aja, STTS sama dengan AB BA ya. Standar, uji, standar ya. Oke, ini model matematis yang digunakan, yaitu massa yang diuji sama dengan massa standar ditambah selisih ditambah buoyancy ya. Jadi selisihnya ini adalah ini ya, selisih antara T dikurangi S ya. Kemudian buoyancy-nya ini adalah koreksi dari gaya apung atau gaya angkat udara ya. Ini adalah gaya apung udara ya. Nah, jadi dalam penimbangan konvensional buoyancy ini biasanya 0 ya. Jadi konvensional itu nanti kita lihat di pengertiannya seperti di SULK sebelumnya. Ini apa rho-nya ya, rho standarnya, rho AT standarnya 8000 ya. 8000 kg per meter kubik. Kemudian T-nya 20 derajat Celcius. Kemudian rho udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik ya. Jadi ini adalah disebut kondisi konvensional ya. Next. Nah, ini adalah persamaan ketidakpastian ya. Jadi persamaan ketidakpastiannya ini jadi yang tadi ya dari rumus awalnya adalah MT sama dengan MS ditambah delta M ditambah dengan B ya. Kemudian nanti MT ini dilihat di sini adalah turunan parsial ya. Ini juga turunan parsial ya. Ini turunan parsial ya. Jadi ini adalah turunan parsial. Jadi ini adalah turunan parsial ya. Jadi ini turunan parsial untuk massa timbangan uji dari massa standar. Kalau ini turunan parsial massa anak timbangan uji terhadap selisih. Kalau ini turunan parsial massa anak timbangan uji terhadap buoyancy ya. Nah, sebetulnya ada 5 faktor ya. 5 faktor atau 5 sumber ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian dari anak timbangan standar. Ini U1. Kemudian ketidakpastian pengukuran dari daya ulang pembacaan. Ya, kemudian ketiga juga dari kemampuan baca ya. Kemampuan baca timbangan. Kemudian U4 ini dari buoyancy. Kemudian U5 dari ketidakstabilan anak timbangan standar ya. Jadi U1, U2, U3, U4 dan U5 ya. Setidaknya ada 5 sumber ketidakpastian ya. Nah, yang pertama untuk U1, untuk ketidakpastian anak timbangan standar ini diperoleh dari sertifikat ya. Jadi U1 sama dengan U95 di sertifikat dibagi dengan K atau faktor. K ini adalah faktor faktor cakupan ya.
Oke, jadi K adalah faktor cakupan. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakpastian dari daya ulang pembacaan ya. Daya ulang pembacaan ini berarti dia terkait dengan apa namanya standar deviasi ya. Jadi terkait dengan standar deviasi ya. Oke. Jadi standar deviasi dibagi dengan akar N ya. Akar N ini adalah apa namanya jumlah dari data pengukuran ya. Jadi ini jumlah data ya. Oke. Next, U3. U3 ini adalah ketidakpastian yang berasal dari kemampuan baca timbangan ya, atau berasal dari apa namanya resolusi ya. Jadi berasal dari resolusi timbangan. Nah, U-nya bisa dihitung dari setengah dikali nilai resolusi dikali akar 2 dibagi dengan akar 3 ya. Akar 3-nya ini karena dia apa distribusinya normal ya, atau distribusi kotak ya. Dia distribusi kotak ya. Dia distribusi kotak ya. Kemudian akar 2-nya ini terkait dengan dua pembacaan ya. Nah, ini akar 2-nya ini berdasar dari sini ya, dari dua pembacaan ya. Kemudian berikutnya U4 ini adalah dari apa namanya buoyancy atau gaya apung udara ya. Jadi gaya apung udara ini adalah terkait dengan penimbangan dari massa konvensional yang dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu pada densitas udara 1,2 kg per meter kubik, densitas anak timbangannya 8.000 kg per meter kubik, serta suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian karena kondisi ideal ini tidak akan pernah tercapai, maka dan juga koreksi buoyancy ini tidak diperhitungkan ya, maka ketidakpastian buoyancy ini diestimasi dari ketidakpastian densitas udara dan variasi densitas anak timbangan ya. Jadi koreksi buoyancy udaranya adalah yang pertama ini dari rho udara ya. Jadi rho udara dikurangi 1,2 dikali 1 per rho T dibagi dengan 1 per rho S dikali M ya. Jadi rho T ini adalah densitas AT uji ya. Kemudian rho S ini adalah densitas AT standar ya. Nah, ini adalah ketidakpastian untuk buoyancy ya. Ini buoyancy. Kemudian persamaan ketidakpastian karena pengaruh buoyancy ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk turunan parsial terhadap rho udara ya. Nah, ini juga sama ya, turunan parsial ya. Ini C4 ini adalah apa namanya sebagai nanti koefisien sensitivitas ya. Jadi ini adalah sebagai koefisien sensitivitas ya. Jadi C4 ini adalah koefisien sensitivitas ya. Kemudian densitas udara ini sangat penting dalam perhitungan ketidakpastian buoyancy ya. Jadi densitas udara ini bisa dihitung dengan rumus ini ya. Terkait dengan tekanan ya, terkait dengan humidity, terkait dengan suhu ya. Nah, kemudian persamaan ini memiliki ketidakpastian hingga 2 pangkat 10 minus 4 ya. Jadi pada kondisi ini ya, nanti kalian bisa cek ini berapa atmosfer ya. Kemudian nanti ketidakpastiannya juga ini bisa dihitung dengan rumus ini ya. Dengan rumus yang ada di bawah ini ya. Ini diambil dari OIML. Ini diambil dari OIML R111 ya, rumus ini ya. Oke. Berikutnya
penentuan ketidakpastian buoyancy ya, ini bisa diestimasi juga secara kasar, ini adalah 10% dari densitas udara ya. Ini dibagi dengan akar 3. Jadi kalau akar 3 ini berarti dia distribusinya kotak ya. Distribusi kotak ya. Nah, kalau akar 3 ya. Kemudian ketidakpastian anak timbangan standar ini adalah karena anak timbangan standar itu datanya juga ini bisa bervariasi ya. Kalian bisa cek dari data-data yang ada di sertifikat kalibrasi dari tahun ke tahun ya. Jadi dari tahun ke tahun ya. Ya, jadi ini 0,5 dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya, dibagi dengan akar 3. Jadi kalau akar 3 ini sebagai sekali lagi dia distribusinya kotak ya. Jadi distribusi kotak ya. Distribusinya kotak ya. Kemudian nah ini setelah U1, U2 ya, U1, U2, kemudian U3, U4, U5 ini diketahui, kita bisa menghitung ketidakpastian gabungan ya dengan mengalihkannya ketidakpastian masing-masing ini dengan masing-masing koefisien sensitivitas ya. Jadi ini adalah koefisien sensitivitas, ini koefisien sensitivitas, ini koefisien sensitivitas, C5 juga koefisien sensitivitas untuk masing-masing ketidakpastiannya ya. Kemudian setelah ketidakpastian gabungan ini ditentukan, kita bisa menghitung derajat kebebasan efektif atau V efektif ya. Jadi V efektif ini adalah ketidakpastian gabungan pangkat 4 dibagi dengan jumlah dari perkalian ketidakpastian dikali dengan koefisien sensitivitasnya pangkat 4 ya. Terus dibagi dengan masing-masing derajat kebebasan ya. Jadi VI ini adalah ini sebagai degree of freedom ya. Jadi degree of freedom ya, atau derajat kebebasan ya, atau jumlah data misalnya ada juga disebut sebagai untuk pengukuran data berulang ini N dikurangi 1 ya. Kalian bisa cek perhitungan degree of freedom ini di kuliah PTK ya. Kemudian berikutnya adalah menghitung faktor cakupan. Faktor cakupan atau disebut juga ini sebagai K ya. Dengan menggunakan tabel test student ya. Tabel test student atau pakai rumus ini ya. Setelah K diketahui, maka kita bisa menghitung ketidakpastian bentangan ya. Jadi uncertainty expanded ya. Jadi ini expanded ya. Jadi U besar ya. U besar ini adalah K dikali UC ya. Nah, kemudian evaluasi hasil pengukurannya yaitu ditentukan dari 2 hal ya. Jadi hasil kalibrasi anak timbangan ini ditentukan dari 2 hal ya. Unjuk kerjanya ya, ada batas ya. Yang pertama dari ketidakpastian ini harus lebih kecil dari 1/3 MPE ya. 1/3 MPE yang ada di OIML R111 ya. Kemudian untuk koreksinya ini harus lebih kecil atau sama dengan 2/3 MPE ya. Jadi koreksi jangan lupa rumusnya, koreksi adalah standar dikurangi penunjukan ya. Dan nilainya harus lebih kecil atau sama dengan 2/3 MPE ya. Si Bapak satu ke dokter berarti sekurang berduaan ya. Kemudian untuk laporan hasil ini karena ini disampaikan dalam
tahun 2014 ini masih pakai ISO yang lama ya. Tapi setidaknya informasinya harus memuat informasi umum dan juga hasil kalibrasi ya. Kemudian nanti angka pentingnya hanya 2 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.